Oke, malam guys. Ya, oke. Kemarin gua mohon maaf ya nggak sempet nge-review signal baru ya. Karena marketnya juga banyakan merah, jadi pusing juga kalau mau bikin maksain. Oke, di malam ini gue tetap akan bikin, cuman gue nggak bikin videonya ya. Gue akan review di market sebelumnya. Kenapa sih signal gue itu bisa dibilang akurat gitu? Apakah benar signal yang gue kasih itu akurat atau tidak? Kita akan buktikannya, walaupun gratis, tapi bukan kaleng-kaleng. Nah, sinyal gratis kripto ini sengaja gue kasih gratis ya. Itu sih selain gue buat training, buat pembelajaran gue sendiri, ya buat kalian juga kalau misalkan emang profit, kalau enggak ya mohon maaf ya, terutama di hold aja dulu gitu kan, karena mungkin sehari 2 hari ya, ketiga harinya pasti bisa profit. Yang pasti sih saran gue sih ya jangan rakus-rakus amat. Kalau udah dapat poinnya cukup ya udah di close aja gitu. Oke, kita bahas ya tentang sen. Oke, kita lihat dulu sebelumnya gue ngasih signal untuk sen itu berapa aja sih. Yuk cekidot. Oke, sen di tanggal berapa nih gue kasih sinyalnya? Di tanggal 28 ya, sekarang udah tanggal 29. Nah, pembukaan harga sen itu di harga 8.950. Nah, sekarang harganya udah di 9.000 ya. Nah, sempet nyentuh di harga 8.712 dan nyentuh lagi di harga 8.450. Kemungkinan sih nyentuh lagi di bawah itu, cuman gua nggak cek ya. Nah, yang sempat profit di sini adalah di angka sell, di angka jual ya, sellnya 9.097 atau lebih sering disebut CL, closing ya. Nah, itu di angka paling tinggi itu 9.478. Nah, harga untuk saat ini di bawah 9.400. Kita cek. Nah, harga penutupan di hari ini kita bisa lihat di sini. 9.300. Wah, ternyata emang hanya bisa mentok di sell close di keempat ya, ketiga dan keempat ya. Nah, maka dari itu, gue pastiin lagi nih ke kalian nih, kalau misalkan gue kasih sinyal harga pembukanya segitu, terus grafiknya hijau sudah menandakan buat naik. Nah, kalau mau ngambil posisi langsung instan di harga saat itu, oke-oke aja gitu, nggak usah buy limit. Tapi sell close-nya inget, yaitu sell close-nya di sell 3 dan sell 4 itu sering dapet gitu loh. Tapi kalau maksain diri untuk di sell 1 yang paling besar itu angkanya, ya untuk nyentuhnya agak lama atau bahkan malah tidak tersentuh gitu kan. Nah, maka dari itu kalau mau berkali-kali profit ya patokannya itu aja, di buy 2 lah ya. Yang aman tuh di buy 2. Kalau misalkan nggak nyampe ya udah nggak masalah gitu kan, uang kalian tuh nggak ke ini nyangkut gitu. Tapi kalau misalkan sampai nyentuh di buy 2 8.450, terus kalian sell close di sell 3 9.478, ya sudah lumayan gitu kan. Sudah ya 1.000 loncatnya gitu. Udah lumayan, makanya itu. Cuman sampai 9.300 sekarang malah tidak bisa nyentuh di angka 9.478 gitu, sudah mentok. Berarti ini saya ganti lagi ini sinyalnya, saya update lagi nanti. Nah, lanjut ke FRA. Nah, kalau FRA nih kemungkinan loncatnya gede ya, besar ya. Open price saat ini adalah price waktu itu ya, untuk harga waktu itu pembukaannya di 649 ketika saya cek untuk analisa ya.
target terdekatnya adalah 633 dan buy di 614. Sempet nyentuh ya di 614. Nah ini belum sempat saya update nih, sell close nya nih sempet dinyentuh di angka berapa. Yuk kita cek. Oke, ini FRA ya, di tanggal 30 ya tadi paling tinggi, kita cek di 584. Oke, sepertinya nyentuh FRA nih 584. Oke, 584. Oh tidak ya, 584 berarti tidak nyentuh di hari ini. Berarti kemarin-kemarin sempat profit FRA. Kita lihat ya di tanggal sebelumnya, tanggal 29 dan tanggal 28. Nah di sini tertingginya ada 577, harusnya 6 ya. Paling tinggi di hari tanggal 30 584. Nah, kita cek lagi. Nah di paling tinggi lagi. Oke, ini dia di tanggal 29 659. Wah sepertinya menyentuh ya. 659 ternyata belum ya. Kita cari paling tinggi tanggal 28 pembukaan jam 5. Oh tidak, berarti bagusnya di jam, mulai di jam 3 ya, harusnya dianalisanya di jam 3 nih. Bagus, coba besok dirubah ke jam 3, mulai dari jam 3 jam 5 kita analisa, oke, kalau sempat. Nah FRA ini lagi itu ya, tidak menyentuh target yang saya buat, tapi di sini dia di jam 7 ya, jam 7 tadi bagus, sempat naik, sekarang di jam 10. Oke, perbedaan waktunya setengah jam ya, berarti di saya jam 10:30, tapi di grafik jam 10 pas, perbedaannya 30 menit. Oke, kita lanjut ke analisa market yang lainnya. Oke, sekarang yang mau dibahas adalah ATT atau ATT. Nah, harga saat itu adalah 8.450, target yang terdekat aja 8.227. Nah ini sell cost-nya itu target benar-benar sampai di sell pertama ya, sell cost pertama ya, 9.396. Wah mantep ini ATT. Kemungkinan sih akan saya fokuskan di market yang sell close-nya sampai ya. Semoga aja seterusnya seperti itu, nyampe terus. Nah, tapi kita cek dulu sekarang, apakah ada penurunan di ATT ataukah malah melonjak drastis. Yuk kita cek. Oke guys, ternyata dia lagi turun. Kalau ngeliat dari grafiknya sih landai ya. Ini turunnya lama nih, tapi nanti kita analisa untuk update-nya. Kalau mau masuk di market ATT lagi, nah nanti saya buatin sinyalnya ya. Kalau mau diikutin boleh, nggak diikutin juga boleh, atau mau mantau aja juga boleh, silakan, up to you. Nah sekarang kita cek di yang paling tertinggi, dia sempat nyentuh di 9.030. Nah oke, kalau kalian buka harga lagi, nah itu nyentuh lagi di 9.030, berarti di 8.946. Lagi-lagi di sell close ketiga dan keempat, lagi-lagi di sell close ketiga dan keempat. Buy limitnya di pertama dan kedua. Nah sedangkan ini buy limitnya di pertama aja, sama di harga saat itu. Kalau misalkan mau masuk ke harga di saat itu, sell close keempat juga udah profit, sell ketiga profit juga. Kita lihat di sini ya, sell close-nya ya di 34. Terus di Sen juga sell close-nya di 34. Terus untuk FRA, nah FRA ini belum ya. Coba kita cek market yang lain. Oke, di HOT juga ya, HOT walaupun landai ini, tapi di sell close keempatnya profit loh. Oke, di COTI juga sama,
sell close ketiga, keempat, kelima. Oke, rata-rata ya berarti ya. ATT, nah ATT lagi nih di 6.000 tapi ya pembukaannya itu. ATT emang bener-bener ini. Dia buy pertama itu sell close-nya di 12. Itu bener-bener bagus gitu kan. Yang pasti sih saran saya sih ya itu, kalau kalian mau main di buy limit ya buy limit pertama dan kedua. Terus kalau mau sell close nya ya udah di 3 atau di 4 yang terdekat gitu loh. Kalau misalkan yakin akan menyentuh di sell close pertama ya nggak apa-apa gitu. Ya semoga aja sih seterusnya di sell close pertama jadi panjang gitu, dapatnya profitnya banyak gitu. Oke, sampai di sini aja analisa gue akan bikinin sesuai market yang gue bahas tadi ya. Semoga update-nya kalian bisa ikutin tuh. Kalian bisa open price-nya buy limit di pertama dan kedua. Terus sell close-nya ya sell close di 3 dan 4, nggak usah jauh-jauh. Oke guys, itu aja ya. Semoga kalian paham cara bermainnya gimana biar menghindari boncos atau kebanyakan nyangkut. Oke, salam dari gua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bantu share ya. Semakin banyak yang lihat, semakin bersemangat juga gua untuk bantu kalian, atau semangat juga untuk bikin video-video kayak gini selanjutnya. Oke guys, sampai jumpa lagi.